kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Bisa lihat temannya kanan kiri dan bilang, Yesus sangat mengasihimu. Silakan duduk semuanya. Senang berjumpa dengan kalian di awal tahun ini. Tuhan taruh di hati saya untuk diajarkan kepada anak-anak muda AOG. Bahwa tahun ini setiap dari kita akan melihat buah yang lebat di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Yang mau hidupnya berbuah lebat dan buahnya itu tetap boleh lambaikan tangannya. Amin. Ya, tadi waktu saya sampaikan di tin untuk hidup berbuah lebat kita harus mau berubah. Ya, hidup berbuah lebat itu bukan hanya usaha kita ya, melakukan ini dan itu dan macam-macam, do this and do that, segala effort dan segala usaha. Tapi untuk berbuah lebat ada hal-hal yang kita tahu kalau di tombolnya komputer atau keyboard atau gadget kita ada tombol tuh yang namanya undo, ya. Siapa yang tahu undo? Nah, dalam hidup kita ada yang kita harus unlearn. Jadi bukan hanya ditambah-tambahkan dengan segala usaha melakukan ini dan itu, tapi ternyata kalau mau hidupnya berbuah lebat, kita harus undo. Kita harus unlearn certain things. Seperti Yohanes 15 bilang begini, buat ranting yang tidak lagi berbuah itu harus dipotong. Tapi demikian juga buat yang berbuah bukan berarti dibiar-biarin begitu aja. Yang berbuah juga harus dibersihkan supaya berbuah lebih lebat lagi. Nah, kedua tindakan ini baik buat yang tidak berbuah atau berbuah sama. Harus ada yang dibersihkan, dipotong, harus ada yang dibuang. Oke? Katakan sama-sama dibuang. Nah, itulah yang di-unlearn. Yang di-undo untuk hidup kita berbuah lebat. Hari ini secara spesifik saya mau membahas hidup kita harus mau dikoreksi. Katakan sama-sama dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi namanya berarti ada hal-hal yang kita lakukan, kita harus berhenti melakukannya, kita harus potong, kita harus bersihkan, kita harus buang dan bakar. Unlearn dan undo. Tanpa kita willing dan bersedia melakukan hal itu, jangan heran hidup kamu gak akan berbuah. Mau kamu berusaha sedemikian rupa, all kind of efforts that you do, kamu akan lihat, kamu lari-lari di situ aja. Kamu akan lihat, kenapa ya saya ini udah susah-susah, bukannya saya gak berusaha. Saya udah berusaha, tapi kenapa ya gak berubah-berubah? Karena ada hal-hal yang gak di-undo, gak di-unlearn. Koreksi-koreksi ini datang dari orang dekat. Koreksi ini datang dari orang-orang yang Tuhan utus untuk berbicara dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapi koreksi ini? Salah menanggapi, maka macetlah juga buah-buah yang harusnya hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita salah menanggapi ya. Kita lihat dahulu Yohanes 15 ayat 2 dan nanti berjalan ke depannya ada banyak ayat. Jadi kalian siap-siap aja notes-nya untuk kalian jot down ayat-ayat yang saya bagikan. Karena ini berguna sampai nanti bertambahnya usia menjadi fondasi kita. Dikoreksi itu bukan cuma di masa muda aja, tapi bukankah sampai usia berapapun orang-orang itu tetap butuh dikoreksi. Yang setuju boleh anggukan kepala. Ya, jadi jangan lupa ikutin ayat demi ayat dan dicatat. Yang pertama-tama Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Ranting yang gak berbuah itu, hidup yang gak berbuah adalah hidup yang tidak di dalam Tuhan. Harus dipotong, dieliminasi. Hidup yang berbuah adalah hidup yang di dalam Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan. Itu pun harus dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Nah, proses membersihkan, memotong ini, proses inilah yang dinamakan koreksi.
correction in our life. Ada 3 hal yang Anda harus hindari di dalam menerima koreksi. Oke, jadi ingat ya, 3 hal ini no. Jangan lakukan waktu kalian itu dikoreksi. Yang pertama, tampilkan ya, waktu dikoreksi jangan being defensive. Ini no yang pertama. Being defensive itu adalah bela diri. Walaupun pada akhirnya ya, ada orang tuh bilang, ya itu kan reaksi normal. Tapi nanti pada akhirnya aku terima kok. Ya soalnya tadi penyampaiannya gitu banget sih. Coba kalau penyampaiannya nggak nyelekit kayak gitu kan aku lebih bisa terima. Sudahlah, kita buang aja segala alasan-alasan yang sebenarnya koreksi itu mendatangkan kebaikan buat kita kan, setuju nggak? Nah kalau memang koreksi itu mendatangkan kebaikan buat kita, jangan kita tuh pasang tembok, defensif, dan banyak alasan untuk membela diri. Karena kenapa? Orang yang defensif dan orang yang membela diri, firman Tuhan itu bilang begini, orang itu nggak mau menerima didikan. Apapun alasannya, kalau sudah ditegur dan dikoreksi, belajar di tahun ini, mulai sekarang, milikilah sikap yang terima koreksi itu dengan hati terbuka, ya. Dan kamu punya alasan apapun, udah telan aja. Iya, aku begini soalnya dia begini sih. Ya, oh ya, sorry ya, aku telat soalnya tadi itu aku tuh sebenarnya udah berangkat 1 jam terlebih dahulu. Lala, panjang banget. Sudah, kalau memang salah ya salah. Kalau mau dikoreksi itu punya hati yang mau diajar. Jangan membela diri. Bilang sama temannya, jangan bela diri. Ya, Amsal 12 ayat 15 kita lihat. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang yang dengarkan koreksi, yang gak selalu merasa benar sendiri. Orang yang defensif itu ya, dia selalu punya alasan, aku tuh begini karena begini. Berarti dia merasa benar. Dan firman Tuhan tuh bilang apa? Orang kayak begitu tuh bodoh. Karena dia udah gak lurus, tapi menurut dia, menurut anggapannya sendiri, lurus. Lurus dalam anggapannya sendiri. Padahal enggak. Jadi sedih banget orang yang defensif dan selalu merasa dirinya benar. Orang itu adalah orang yang bodoh. Sekian dan terima kasih. Kayaknya bodoh itu sudah cukup jelas. Kita gak mau menjadi dewasa dan jatuh dalam kategori bodoh. Baiklah kita mendengar nasihat karena orang yang demikian adalah orang yang bijak. Jangan bela diri. Dan selain daripada orang yang bela diri ini adalah bodoh, dibilang juga demikian. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, kalau terjemahan lainnya, janganlah anggap enteng correction. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dengan kata lain ya, orang yang menolak correction, orang itu menolak kasihnya Tuhan. Correction dan didikan itu adalah bentuk kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu bukan dalam bentuk jawaban doa dan sayang-sayang terus. Bukan dalam bentuk pujian yang enak didengar telinga terus. Tapi bentuk salah satu bentuk dan wujud dari kasih Tuhan itu adalah didikan. Adalah rotan yang dipakai untuk menyesah orang yang diakuinya sebagai anak dan bukan anak gampangan. Kamu ini apa? Apakah kamu ini adalah anak Tuhan atau kamu ini adalah anak gampangan yang gak bisa terima didikan dan menolak kasihnya Tuhan? Tentunya kita semua bertumbuh menuju kedewasaan dan kematangan yang tahu kalau mau semakin matang, mau semakin dewasa harus bisa kuat menerima didikan. Gak boleh cengeng,
nggak boleh baperan, dan nggak boleh ngambekan. Ya, dan jangan self defensive. Ini nono yang pertama kalau menerima koreksi. Karena secara general ini reaksi semua orang. Kadang itu seperti default setting ya. Kemungkinan ya, kemungkinan ini ada hubungannya dengan how you grow up. Bagaimana cara kamu tuh dibesarkan ya. Udah dari kecil berdoa minta Tuhan ya, minta Tuhan. Ada orang yang kalau salah waktu kecil itu dipukul. Jadi ketakutan. Waktu kedapatan kesalahan langsung cepat-cepat itu bela diri dan memikirkan semua alasan supaya apa? Supaya jangan kena hukuman. Ada. Karena takut. Waktu salah seperti no mercy waktu kecil itu. Dipukul sampai ketakutan dan grow up akhirnya menjadi orang yang sangat self defense. Tuhan bisa dan Tuhan akan mampukan untuk undo dan unlearn halangan-halangan yang membuat hidupmu itu tidak berbuah. Itu halangan loh. Ya, kita tidak boleh menjadikan masa lalu kita itu adalah penentu masa depan kita. Enggak. Tapi rancangan Tuhanlah yang baik, masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan memilih kita dan menetapkan hidup kita itu berbuah. Itu juga ada di Yohanes pasal yang ke-15. Baca di pasal yang ke-15 di akhir daripada perikop itu, Tuhan bilang, aku yang memilih kamu, menetapkan supaya kamu berbuah lebat dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan rancangkan hidup kita tuh berbuah. Jangan sampai kita jadikan semua trauma masa lalu itu dan kita jadikan itu standar dan menentukan masa depan kita. Enggak ada kuasa masa lalu menentukan masa depan. Enggak ada. Adanya kuasa perkataan Tuhanlah yang membuat masa depan kita itu ada harapan. Selama kamu mau benar-benar niat minta tolong sama Tuhan. Tuhan aku minta undo. I want to unlearn trauma yang menghalangi untuk hidupku itu berbuah-buah. You have to identify dan mengakui titiknya itu di mana. Kenapa aku ini jadi orang tuh selalu bela diri? Kenapa aku ini gak bisa menerima koreksi dengan mendengar dan iya kenapa? Kenapa aku ketakutan? Kenapa aku bela diri? You need to identify. Penyebabnya apa? Dan dari sana kamu harus undo, unlearn. Tanpa undo dan unlearn di bagian itu, kamu mau berusaha. Sungguh-sungguh bagaimanapun melakukan banyak hal, ini menjadi urapan yang bocor. Ini akan menjadi celah di dalam hidupmu untuk berbuah lebat. Jadi hati-hati ya anak muda, bagian dari ini jangan dianggap enteng. Nah, nono yang kedua. Nono yang kedua ini apa? Avoid reacting with extreme. Waktu terima koreksi, reacting with extreme ini apa? Ada orang waktu dikoreksi, dia ini dikasih tahu misalnya, oh lain kali kalau kamu bercanda di tengah-tengah teman, jangan kayak gitu, orang tuh tersinggung ya. Dia tuh langsung reaksinya, minggu depan waktu ngumpul, dia langsung diem ngambek dan gak mau ngomong sekalian. Ya, jadi dia tuh gak bisa ada di tengah-tengah, dia langsung reacting to the extreme. Ada orang yang dibilang, kamu kalau makan manis-manis bahaya loh. Ya, dikasih tahu sekali dua kali, ngambek dia. Besoknya kumpul-kumpul. Loh kamu kok gak makan? Katanya gak boleh makan. Loh konteksnya kan gak bilang gak boleh makan. Tapi dibilangin gak boleh makan yang manis. Tapi dia reactingnya itu to the extreme. Gak makan sekaligus. Ya, dikasih masukan, dikasih koreksi. Yang seharusnya solusinya itu di tengah-tengah. Ya, kamu seharusnya jangan begini. Dia sekaligus dari ujungnya ke sini, pada solusinya di tengah dia bablas sampai ke ekstrim yang berlawanan arah. Ada ya orang seperti itu. Orang yang seperti itu rugi loh. Karena saya punya kerabat, ya, punya saudara yang akhirnya semua sepupu-sepupu yang kalau mau kasih tahu dia, ini namanya keluarga. Keluarga kan kalau ngelihat apa pengen kasih tahu ya, berbahagialah
kalau kamu tuh masih punya orang dekat, sahabat atau keluarga yang koreksi kamu gitu loh. Tapi ya karena saudara kita ini tipe yang kedua, wah kalau dikasih masukan dia tuh reaksinya tuh langsung to the extreme. Setiap kali kalau kita mau kasih masukan semuanya tuh dorong-dorongan. Lu aja, lu aja, lu aja. Karena reaksinya tuh meledak banget. Dia nggak ready terima koreksi dan bisa-bisa dia itu nanti batal, dia nggak mau ikut liburan. Pernah, saya lupa deh kejadiannya apa, dikasih masukan apa gitu ya. Kamu tuh jangan pergi-pergi terus, kamu tuh nggak ada di rumah sepanjang hari gini. Langsung ya, dia tuh reaksinya tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau gitu gue nggak usah liburan, gue di rumah aja. Bener-bener dia nggak mau pergi liburan dan dia di rumah aja, padahal di rumah nggak ada siapa-siapa. Cuma itu kayak bentuk strike dan demonya menunjukkan dia nggak happy terima koreksi. Ya, jangan ya dek ya. Kalau ada di sini yang terima koreksi langsung memukul dan membanting diri to the extreme, kamu rugi sendiri karena orang-orang itu nggak berani nanti ke depannya kasih tahu kamu karena reaksinya gitu sih. Ya. No yang ketiga, apa yang harus di-avoid lagi kalau terima koreksi? Ini nih, launching and attack. Ya, dia launching tuh rudalnya. Rudalnya apa? Waktu dikoreksi dia ngomong begitu. Ah lu juga kayak begitu. Gitu ya. Atau jangan sampai ya. Kalau sampai kamu melakukan itu. Saya minta ada someone yang cubit mulut kamu ya. Kalau misalnya mama bilang, kenapa kamu tuh kayak begitu? Ya kan belajarnya dari mama. Lah, emang ini datangnya dari mana? Kan datangnya dari sono. Nah itu yang dimaksud dengan launching and attack. Dikasih koreksi malah serang balik. Malah cari kesalahan orang lain. Dan ada orang itu ya yang lucunya udah dikasih tahu koreksinya. Dia tuh bilang begini, ada kok yang lebih parah dari aku. Lah gimana sih? Ini kalau misalnya kanker stadium pertama gitu ya. Orang ini dikasih tahu, ayo kamu tuh bisa loh. Kalau menjalani pengobatan ini kamu gak perlu kemo dan mengalami berikut-berikutnya. Ah gak apa-apa. Ngapain sekarang? Ada yang lebih parah, ada yang stadium 4 masih hidup gitu. Ada gak kayak gitu? Nah sama dengan hal-hal dalam hidupmu. Yang kalau udah dikoreksi orang dari awal gitu ya. Janganlah kamu lucu. Sudah dikoreksi bukannya kita tuh cepat membenah diri. Tapi malah membanding-bandingkan diri sama yang lebih parah. Ada kok yang lebih parah dari aku. Atau kita bilang, loh kamu juga sama, ngapain kamu ngomongin aku? Orang yang seperti ini jangan heran, hidupnya gak akan berbuah. Jangankan berbuah lebat dan tetap tidak akan berbuah. You learn something so far? 3 no ini jangan lakukan ya. Yang pertama, being defensive. Yang kedua, reacting with extreme. Yang ketiga, launching and attack. Kalau gitu gimana dong? Gimana sikap kita di dalam menerima koreksi? Ya, yang pertama, terimalah koreksi tanpa pilih-pilih orang. Hadapilah dengan kerendahan hati untuk mau diajar. Katakan sama-sama mau diajar. Amin. Anda mau diajar? Kalau gitu, siapapun yang Tuhan utus dalam hidupmu, datang ke dalam hidupmu untuk memberikan koreksi, kamu jangan pilih-pilih orang. Ya, orang yang kayak begitu orangnya prideful loh, sombong banget. Dia merasa harus orang yang menurut dia ya, karena siapa sih kita menghakimi orang bisa respect ini, gak bisa respect ini. Standar kamu apa? Ya, kalau Tuhan utus seorang anak kecil untuk bernubuat. Siapa kamu untuk menolak utusan Tuhan? Ya Pak, ya. Nanti suatu hari kalau kita udah menjadi orang tua, banyak sekali cerita di dalam keluarga. Bukan malah orang dewasa yang memberikan peringatan untuk orang tua tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Enggak jarang anaknya sendiri yang ingetin papa mamanya. Papa mamanya mau bolos datang ke gereja. Anaknya yang tantrum.
Anaknya yang bilang gak mau. Papa mama kalau minggu tuh harus ke gereja. Banyak saya dengar dari kakak-kakak Eagle Kids. Anaknya yang maksa supaya papa mamanya gak bolos ke gereja. Nah bukankah disiplin itu datangnya dari anak kecil? Jangan sampai kita pilih-pilih orang. Oh kalau di gereja kita ada jenjang kepemimpinan. Pemimpin kita siapa? CGL. Pemimpin kita di atas CGL coach. Hei CGL, kamu jangan jadi CGL itu adalah pemimpin kelompok kecil ya. Kamu jangan memposisikan dirimu hanya bisa ditegur sama coach. Tapi kalau sponsornya kasih masukan, lu siapa? Cuman coach yang bisa berbicara. Cuman coach yang bisa negur aku. Coach di atasnya siapa? TL nih. Coach cuman mau terima kalau ada koreksi dari TL. Tapi kalau CGL yang kasih masukan, lu siapa? Gitu ya. Saya tetap minta Tuhan, Tuhan kalau sampai suatu hari saya di dalam posisi kepemimpinan, gak ada yang berani koreksi. Itu berarti sudah red flag dan alarm yang mengerikan. Gak ada yang berani kasih masukan. Gak ada yang berani ngomong dan memperingati. Berarti itu sudah bahaya. Saya mengucap syukur kalau orang-orang yang saya pimpin masih bisa datang dan kasih masukan. Orang-orang yang datang masih bisa koreksi. Waktu saya ministry time, waktu saya nyanyi, mereka ngomong loh, C, jangan gini C, gitu ya. Oh ya, thank you. Saya menghargai, gak pilih-pilih orang. Kalau kita dengan kerendahan hati, menerima koreksi itu dengan hati terbuka, maka kita jadi orang tuh mudah diajar. Jangan mempersulit diri kita. Karena apa? Karena prideful. Karena ego. Mazmur 25 ayat 9. Kita lihat yuk. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang lemah lembut. Terjemahan yang lain ya. He leads the humble in doing right. You want to do the right thing? Kalian mau terima koreksi dan berbalik dari jalan yang salah? He leads the humble. Tuhan gak bisa pimpin orang congkak. Tuhan gak bisa pimpin orang yang prideful melakukan hal yang benar. Ya, gak bisa. Tuhan itu pimpin the humble in doing right. Teaching them his way. Tuhan bangun pagi ajarkan aku jalanmu. Supaya aku ada di jalan yang benar. Lead me to your path Lord. Kamu mintanya begitu. Tapi di tengah-tengah hari, di dalam aktivitas kegiatanmu, tiba-tiba ada orang yang kamu gak sangka-sangka datang memberikan koreksi. Ada orang yang gak sangka-sangka datang memberikan masukan. Dan pada saat itu kamu menolak dia. Gimana kamu bisa minta Tuhan lead you in the right way. In doing right. Bagaimana kamu bisa minta Tuhan teaching you his way. Gak bisa. Jangan pilih-pilih orang kalau terima koreksi. Ya, saya punya satu moto, kalian welcome untuk juga mengadopsi moto ini gitu ya. Moto ini adalah setiap koreksi yang diterima, mau enak didengar, nggak enak didengar, penyampaiannya kayak apa terserah lah ya. Jangan permasalahkan cara ngomong orang. Sudahlah gitu aja. Please make our life as simple as possible. Ya, oh aku itu nggak bisa diomongin kalau kayak gitu caranya. Aduh sudahlah. Orang yang mau memberikan koreksi itu juga mempertaruhkan segala-galanya, memberanikan diri untuk kasih tahu kita. Dan kalau sampai orang itu maju dan tetap ngomong sama kamu, moto yang saya pegang itu adalah setiap koreksi ada benarnya. Boleh diadopsi ya? Katakan sama-sama ada benarnya. Nah yang ada benarnya itu diambil. Dikutip. Jangan baperan sama koreksi yang kemudian you go to the extreme dan baperan. Terus kamu bilang berarti yang aku lakukan semuanya ini aku tuh gak ada baik-baiknya ya. Saya lihat banyak orang itu langsung mengeneralkan dan mengkonklusi sebuah kritikan yang begitu objektif
yang padahal misalnya ya, yang dikoreksi ya, yang adalah targetnya itu ini, satu dot ini, satu dot ini. Tapi dia tuh baperan, dia tuh langsung konklusi dan asumsi bilang, memang aku tuh gak ada baik-baiknya. Memang semua yang aku lakukan itu sia-sia. Memang semua orang itu gak suka sama aku. Langsung mental victim. Nah itu loh, waktu kita terima koreksi dan masukan, ambil dong yang benernya apa. Katakan sama-sama objektif. Jangan personal, jangan hantamnya itu ke perasaan. Objektiflah dan pilihlah, oh iya benarnya itu ini. Ya, benarnya itu ini. Ambil, karena masukan orang itu ada benarnya. Amin. Ada benarnya. Ini berbeda sama ini loh ya. Kalian kan pernah dengar. Ada orang tuh yang kalau terima masukan itu selalu, ya tadi itu ya. Selalu baperan semuanya tuh diterima mentah-mentah. Kadang ya juga ada tipe orang yang nganggur-nganggur itu selalu kasih masukan. Ya, ada orang tuh yang gak diminta masukan dia selalu cari-cari masukan. Nah, selama kita itu berpegang kepada fondasi firman Tuhan, ya, selama kita itu punya kebenaran yang menjadi filter, inilah filter terbaik dalam hidup kita. Kita jangan pilih-pilih orang, ya. Semua masukan yang masuk, kita itu tahu yang objektif tuh yang mana. Jangan jadi orang yang semua masukan diterima, kemudian iya ya. Aku ini memang gak bisa jadi pemimpin. Apa ini memang gak cocok ya buat aku ya. Padahal loh kelemahannya cuma 1A. Udah itu doang. Tapi karena dia tuh selalu terima masukan. Saking terbuka hatinya. Dan dia gak punya filter. Akhirnya kenapa? Dia down-down sendiri. Jadi kita tidak berbicara tentang itu. Tapi kita berbicara tentang orang yang terima masukan gak pilih-pilih orang. Tapi dengan filter kebenaran firman Tuhan, rasa amanmu itu ditaruh di kebenaran firman Tuhan. Paham? Rasa amanmu kalau terima kritikan itu bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi orang sangkin mau diajarnya, kemana-mana itu tanya sama orang, ada masukan gak untuk aku? Ada masukan? Ada eval gak? Ya gak perlu kayak begitu juga. Kita rasa aman aja. Kalau kritikan atau koreksi itu datang, filternya ada di sini, kita nggak pilih-pilih orang. Yes? Yang kedua, waktu kita terima koreksi, terimalah koreksi beserta konsekuensinya. Itu loh. Jangan cuma mau diajar, habis itu setelah kita terima koreksinya, kita marah sama Tuhan kalau konsekuensinya datang. Kalau namanya koreksi itu berbeda sama masukan loh. Kalau namanya koreksi berarti ada sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah itu ada sebab akibat, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Maka kesalahan itu harus engkau tanggung dengan konsekuensinya. Benar, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihimu. Tapi dosa yang kau buahi itu ada konsekuensinya. Makanya jangan memurahkan kasih karunia. Jangan mentang-mentang Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengampuni. Sehingga kamu berdosa dan berdosa dan berdosa lagi. Karena setiap dosa yang kau lakukan, itu ada akibatnya. Jangan main-main. Kalau kita mau terima koreksi, mau terima konsekuensi juga. Itu baru bisa diajar. Orang yang marah dengan konsekuensi, itu adalah sebuah bentuk pemberontakan. Ya, karena kemarahan hanyalah bentuk pemberontakan. Kita lihat sama-sama. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita perlu dilatih oleh proses yang mendewasakan kita dan memberikan kita damai dan kehidupan. Ini adalah namanya apa? Proses ini.
ganjaran. Memang gak ada orang tuh yang happy ya kalau dapat konsekuensi. Yang kalau harus menanggung akibatnya itu, yeay, akhirnya apa yang aku tabur aku tuai gitu. Gak ada ya orang kayak gitu ya. Daud pun yang rasa amannya di dalam Tuhan, dia menangis dan dia tuh di lantai waktu dia berpuasa supaya anaknya itu tidak mati. Kita lihat sama-sama 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Ya. 1 Samuel 12. Masa sih 1 Samuel? 2 Samuel. Ya. 2 Samuel 12. Kita tahu bahwa dosa yang Daud lakukan itu enggak main-main. Oke? Dosanya adalah adultery and murder. Itu pembunuhan berencana dan dia juga berzina. Dia mengambil istri Uria, kemudian dia berzina dan dia bunuh Uria. Dan waktu itu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya, Nathan datang dan memberikan sebuah perumpamaan, menyampaikan koreksi ya. Nathan tuh bilang, ada seorang miskin yang dia punya 1 domba. Sementara orang kaya ini tuh dia tuh punya banyak domba. Tapi waktu dia mau menghidangkan kepada tamu, dia tuh sayang sama dombanya yang banyak itu. Sehingga dia mengambil 1 domba orang miskin itu. Menurut raja gimana ya? Daud langsung bilang, wah jahat sekali orang itu. Orang itu patut mendapatkan hukuman mati. Lewat koreksi itu Nathan bilang, ya kamu orangnya. Tuhan telah memilih kamu, mengurapi kamu, tetapi kamu kenapa melakukan kejahatan seperti ini? Setelah Nathan memberikan koreksi, kita tahu nanti baca di 2 Samuel 12 ini, apakah Daud launching an attack? Kamu siapa? Berani sekali kamu berbicara di hadapan raja. Itu tidak dilakukan. Yang kedua, apakah Daud langsung go to the extreme? Itu juga tidak dilakukan. Apakah Daud bela diri? Iya sih. Kenapa waktu itu panglima-panglima pergi berperang tidak memaksa saya pergi? Gara-gara itu sih saya ada di Sotoh. Dan dari situlah blaming game start. Oke? Dia gak melakukan itu. Waktu Nathan menyampaikan koreksinya, langsung di ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia cepat loh, cepat. Ternyata hati yang mudah diajar itu, hati yang cepat bertobat. Hati yang cepat bertobat, menyesal dan hancur hati. Dan waktu itu Nathan berfirman, dari apa yang Tuhan katakan lewat Nathan, bahwa dia akan menanggung konsekuensinya. Nah di situ loh, kita lihat ya, Daud menerima koreksi itu tuntas. Bagaimana dengan hidup kita? Waktu terima koreksi mungkin kita terima. Tapi setelah kita terima koreksi, kita harus menjalani konsekuensinya. Siapkah kamu menjalani konsekuensinya? Daud jalanin loh. Waktu dia dengar apa yang Nathan katakan, anaknya bersama dengan Batsheba akan mati, apa yang dia lakukan? Dia berpuasa karena dia tahu Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dia minta saja. Sampai akhirnya hari ke-7 anaknya mati. Dan pada saat itu dia langsung berurap dan dia langsung memuji memuliakan Tuhan. Wow, orang ini luar biasa ya. Sampai tua-tua yang ada di istana tuh heran. Bukannya seharusnya dia itu menangis waktu anaknya dan berpuasa dan berkabung karena anaknya meninggal. Kenapa malah justru anaknya sudah meninggal, dia baru mandi dan dia makan dan dia memuji Tuhan. Orang inilah yang menanggung konsekuensinya. Di dalam menanggung konsekuensi, dia itu memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam menanggung kesalahannya sendiri, dia tidak menyalahkan orang lain dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Kalau kamu harus tanggung konsekuensi dari koreksi yang diberikan kepadamu, tetaplah dalam posisi menyembah. Tetaplah bersujud. Pasti Tuhan akan kasih breakthrough. Breakthrough sesungguhnya bukan anaknya mati atau enggak. Breakthrough sesungguhnya adalah
Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu? Karena kenapa? Koreksi terhadap dosa, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kalau dia salah meresponi, kalau responnya dia itu adalah pemberontakan, kalau responnya dia tuh aku gak mau konsekuensinya. Gak apa-apa aku dikoreksi, ya udah aku tahu salah, tapi aku gak mau konsekuensinya. Dia berontak, dia marah sama Tuhan, maka dia akan menuai maut. Karena dia melawan Tuhan. Dan dia tahu, dia amat sangat tahu, terobosan sesungguhnya adalah hubungan dia dengan Tuhan diperdamaikan. Konsekuensi apapun yang kita harus hadapi, hadapilah dengan hati yang terus sujud menyembah Tuhan. Konsekuensi yang kita harus hadapi, terus menyembah Tuhan. Anda akan lihat breakthrough sesungguhnya, itu adalah hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat. Itu adalah breakthrough sesungguhnya. Breakthrough sesungguhnya, Daud menulis Mazmur pasal demi pasal, aman di dalam Tuhan. Dia yang menulis. Karena kenapa? Pengalamannya bersama dengan Tuhan waktu menanggung konsekuensi. Pengalamannya bersama dengan Tuhan waktu menanggung hukuman. Waktu dia sensus bangsa Israel dan itu dipandang jahat. Karena itu dia prideful, dia mulai menghitung kuda-kudanya. Dia mulai menghitung rakyatnya. Dan Tuhan mendatangkan seorang nabi lagi mengkoreksi dia. Dan konsekuensi again. Daud yang dulu sama Daud yang sudah berkemenangan tidak berubah. Daud yang sama dulu gampang hancur hati, mudah diajar, gampang menyesal. Dengan Daud yang sudah banyak kemenangan itu, ini sudah mulai di akhir pemerintahannya. Ini sudah Daud yang udahlah pokoknya udah legend lah ya, udah legend ya. Itu pun dia bilang lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Dan dia tanggung konsekuensinya. Apapun konsekuensi yang harus kamu tanggung, saya berdoa ada grace Tuhan yang abundantly flow untuk kamu tuh diringankan kalau memang harus menanggung konsekuensi. Saya berdoa untuk kamu gak berat menanggung konsekuensi itu. Tapi kalau kamu harus menanggungnya, jangan marah sama Tuhan. Kalau kamu harus menanggungnya, tetaplah sujud menyembah sama Tuhan. Mau? Yes? Yang terakhir. Waktu terima koreksi, terimalah koreksi bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan. Seperti terbongkar, ketahuan, malu, kemudian menarik diri, merasa gagal, merasa lemah, mengukur dirimu dari ukuran koreksi itu. Jangan kayak gitu. Waktu terima koreksi, lihatlah sebagai kesempatan untuk memperbesar kapasitas hati. Be a better man. Yes? Be a bigger man. Ini bukan hanya untuk cowok sih ya. Man ini berbicara tentang manusia ya. Human. Cewek-cewek juga sama. Be a bigger person, better man. Bukan berarti yang kasih koreksi itu smaller man gitu. Enggak. Kamu terima masukan itu harus man up. Kamu terima masukan itu gak boleh cengeng. Kamu terima masukan itu jangan langsung malu, minder, gagal, memukul diri. Jangan kayak begitu. Bangkit kembali. Hadapi kesalahanmu. Jangan melarikan diri. Jangan kalau udah melakukan kesalahan di satu kota, lari ke kota lain. Sudah malu di satu tempat, langsung pindah ke tempat lain. Don't do that. Orang yang terus melarikan diri akan ketemu ujian yang sama. Kalau sekarang kamu ada dalam pelarian, Tuhan suruh kamu pulang. Bereskan itu. Jangan ada di sini. Jangan cari safety net di sini ya, jangan ya. Karena kenapa? Ujian yang sama akan datang menemuimu sampai kamu lulus. Ya. Bukan sebuah kegagalan kok. Selama kita bisa menghadapinya, kapasitas hati kita itu akan diperbesar. Yes.
karakter Kristus akan semakin bertambah di dalam diri kita. Kita lihat Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Telinga yang mendengar teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Katakan sama-sama, memperoleh akal budi. Orang yang menerima koreksi dan dia mau menghadapi konsekuensinya, kapasitasnya itu diperbesar dengan mendapatkan akal budi dan juga mendapatkan pengetahuan. Wow. Susah-susah kejar hikmat. Susah-susah kamu kejar akal budi dan pengetahuan. Ternyata loh kuncinya cuma ada di terima didikan. Gak usah repot saudara. Terima saja didikan, maka pengetahuan akan mengetuk pintumu. Terima saja koreksi, maka akal budi akan menghampiri hidupmu. Itu sumbernya. Ayat yang terakhir, Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Siapa yang membenci correction adalah dungu. Dungu itu lebih-lebih dari bodoh ya. Ini khotbahnya gak usah dilanjutin. Karena kenapa? Kita tidak menuju ke arah sana. Semua orang menuju ke arah hikmat dan kapasitas hati yang lebih besar. Dan kita juga menuju kepada tahun 2025 dengan hidup yang berbuah lebat dan buahmu itu tetap. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, kalau terima koreksi, terimalah tanpa pilih-pilih orang. Ya, dengan kerendahan hati. Yang kedua, terima koreksi. Beserta apa? Beserta dengan konsekuensinya. Ya. Kemudian yang ketiga, terimalah koreksi bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan. Melainkan kesempatan untuk memperbesar kapasitas hati. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan akan memperbesar kapasitas hatimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya.